Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ambi wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Piero Putra Persada dari kelas TI 21A SE 2 Teknik Informatika. Dari sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu dosen Bapak Ananto. Baik, dari sini saya mengambil judul tentang pemanfaatan robotika dalam industri manufaktur untuk efisiensi produksi. Nah, kenapa saya mengambil judul seperti ini? Karena kita lihat dari sekarang bahwasannya digitalisasi atau robotik itu sedang berkembang sangat pesat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara kita sadar maupun secara kita tidak sadar. Itu memang sudah sangat berkembang. Karena robotik di dalam industri manufaktur adalah hal yang sangat penting untuk produksi dan lain-lain. Slide kedua yaitu analis. Apa itu robotik di industri manufaktur? Jadi seperti ini teman-teman, bahwasannya robotik di industri manufaktur adalah penggunaan robot untuk melakukan tugas-tugas produksi seperti perakitan, pengecekan, kualitas teknologi yang meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan keselamatan dengan menggantikan pekerjaan manusia yang berbahaya. Ataupun robot juga memberikan kualitas produk yang sangat konsisten dan fleksibel dalam proses produksi, memungkinkan pabrik untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang sangat berbeda. Jadi seperti ini bahwasannya robotik di dalam industri manufaktur itulah yang disebutnya tuh penting banget. Karena untuk mengecek kualitas produk, untuk perakitan produk, berarti secara tidak langsung kita tidak menggunakan tenaga manusia, akan tetapi menggunakan tenaga robot. Dan tenaga robot pun itu bisa meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam memproduksi suatu produk yang ada di perusahaan maupun di sekitaran kita. Nah, yang kedua itu bisa meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi biaya. Jika kita melihat dari robotik yang sudah ada di Indonesia ini, baik dari perusahaan yang menggunakan robotik, itu kita lihat bahwasannya cara kerjanya pun sangat cepat dan mengurangi biaya. Apa sih biayanya? Itu maksud biaya. Nah, biaya itu dalam arti operasional, baik membayar gaji karyawan maupun kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Nah, itulah kenapa robot itu di industri manufaktur sangat penting. Nah, lanjut ke permasalahan dalam manufaktur tradisional. Apa? Jadi di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu biaya tenaga kerja yang tinggi. Yang kedua itu produktivitas rendah akibat kesalahan manusia. Yang ketiga itu kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang keempat itu resiko keselamatan pekerja. Nah, jadi di sini ada korelasinya sama yang di slide yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu biaya tenaga kerja yang tinggi. Perlu kita ketahui bahwasanya biaya tenaga kerja pada kali ini itu sudah sangat tinggi. Terus produktivitas rendah akibat kesalahan manusia. Nah,
Dalam menggunakan suatu robotik atau suatu robot, ketika kita memproduksi suatu barang ataupun making, terus controlling, itu sudah terintegrasi dengan sistem. Jadi secara tidak langsung produk yang NG maupun yang bagus itu sudah bisa dipisahkan dengan sistem, baik menggunakan sensor maupun menggunakan barcode sesuai dengan settingan pada robot di dalam industri tersebut. Lalu kesulitan memenuhi permintaan pasar. Nah, jadi seperti ini bahwasannya cara kerja robot itu cepat. Dan hasilnya pun semuanya sama jika disetting dengan bagus. Dan jika permintaan pasar sangat besar, secara tidak langsung robot akan siap menyanggupi untuk permintaan pasar yang sangat besar. Tetapi ketika manusia itu tidak butuh istirahat, butuh untuk melakukan istirahat, terus makan, minum dan lain-lain. Akan tetapi robot itu tidak, dan robot itu hanya sebatas di controlling melalui sistem-sistem yang kita buat untuk menjalankan suatu program yang ada di robot. Nah, yang keempat itu adalah resiko keselamatan. Nah, banyak sekali ketika kita menggunakan tenaga manusia, banyak sekali kecelakaan yang ada di industri. Dikarenakan kecerobohan manusia itu sangat fatal, beda dengan adanya robot. Karena robot itu udah terintegrasi menggunakan sistem ataupun menggunakan sistem yang kita buat. Nah, lanjut kepada keunggulan robotik dalam memproduksi. Nah, jadi gini teman-teman, bahwasanya ada ketiga keunggulan. Yang pertama itu efisiensi, proses cepat, dan presisi tinggi. Nah, kenapa sih? Karena sudah kita lihat bahwasanya ketika kita menggunakan robot, proses produksi itu akan lebih cepat dibandingkan kita menggunakan tenaga manusia. Akan membuang-buang waktu serta biaya-biaya yang lainnya yang tidak terduga. Yang kedua, yaitu konsisten. Nah, konsisten hasil produk seragam. Jadi ketika kita menggunakan suatu robot dalam manufaktur, baik memproduksi A, B, dan C, akan tetapi dia akan seragam. Walaupun ketika robot tersebut itu mengalami kendala-kendala yang tidak diinginkan, tetap ketika dia dijalankan kembali, hasil produksinya pun akan seragam di awal karena mengikuti program-program yang sudah kita buat. Terus yang ketiga adalah keamanan. Nah, mengurangi risiko kerja manual yang berbahaya yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan bahwasanya kan di sini ada risiko keselamatan pekerjaan. Nah, jadi robot ini bisa mengurangi risiko kerja manual yang berbahaya di dalam produksi. Nah, dilanjut kepada jenis robot dalam manufaktur. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu robot industri, yang kedua itu AGV, yang ketiga itu robot vision system. Nah, jadi di sini yang pertama itu lengan robot untuk mengelas perakitan. Nah, ini namanya robot industri. Terus yang kedua, AGV, itu transformasi material otomatis. Nah, yang ketiga itu robot vision system. Apa sih itu? Inspeksi kualitas berbasis kamera. Nah, jadi ini menggunakan sensor. Jadi ketiga robot tersebut menggunakan sensor yang sudah kita buat ataupun yang sudah kita sistem. Nah, lanjut kepada contoh penerapan industri. Oke, yang pertama ada otomotif, yang kedua elektronik, dan yang ketiga makanan serta minuman. Jadi yang pertama itu otomotif. Nah, itu penjelasan pengelasan otomotif, perakitan komponen-komponen.
Nah, jadi gini teman-teman, bahwasannya otomotif ini perlu yang namanya robotik untuk merakit suatu komponen-komponen sehingga produk yang kita ciptakan atau produk yang kita buat itu sama dengan presisi-presisinya atau seragam. Nah, yang kedua itu elektronik. Nah, penempatan komponen mikro pada PCB. Nah, jadi itu tidak jauh beda sama otomotif. Tetapi yang membedakan itu hanya sebatas lebih kecil. Nah, lebih kecil. Akan tetapi secara pengerakitannya itu tidak jauh beda. Nah, terus ada makanan serta minuman. Nah, kenapa ini ada dalam penerapan contoh industri yang perlu kita ketahui bahwasannya packaging, terus controlling itu sudah menggunakan secara otomatis atau menggunakan robot dikarenakan lebih hemat biaya, yang kedua lebih hemat waktu. Nah, dikarenakan juga karena hasil presisi, hasilnya seragam antara yang satu, yang dua, ataupun yang tiga. Jadi hasil packagingnya itu sama. Nah, makanya pengemasan secara otomatis. Nah, lanjut ke dampak robotik pada industri. Nah, efisiensi, waktu siklus produksi lebih singkat. Yang kedua, kualitas, mengurangi kecacatan produk, biaya operasional, efisiensi bahan dan energi. Nah, jadi yang pertama itu waktu siklus produksi lebih singkat. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita menggunakan robot untuk menjadi alat bantu memproduksi suatu produk yang mau kita buat itu lebih mudah, lebih singkat. Nah, terus kualitas. Nah, ketika sudah lebih mudah, lebih singkat, itu kita mengurangi kecacatan pada produk yang kita buat secara tidak langsung. Nah, biaya operasional. Nah, secara tidak langsung kan ya, itu produksi udah banyak, kita menggunakan robot. Nah, biaya operasional itu berkurang dikarenakan kita tidak membayar karyawan ataupun manusia yang bekerja di perusahaan yang kita buat. Nah, jadi itu teman-teman bahwasanya robotik dalam industri manufaktur adalah hal yang sangat penting dikarenakan robot itu menjadi alat bantu manusia untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, secara keseluruhannya, robotik merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing dalam industri manufaktur dengan mengoptimalisasikan berbagai proses produksi. Robot dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat waktu siklus, dan memastikan produk yang dihasilkan lebih konsisten serta kualitas yang sangat tinggi. Meski demikian, penerapan teknologi robot memerlukan investasi awal yang cukup besar serta merencanakan dan strategi implementasi yang sangat matang dapat berjalan dengan lancar. Nah, jadi selain itu, kolaborasi yang sangat erat antara sektor industri, pemerintahan, dan pekerja yang sangat penting untuk memastikan adopsi robotika berjalan sukses, menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan memastikan tenaga kerja siap untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi pada saat ini. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.